Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, Belanda baru mengakui kedaulatan negeri ini pada tahun 1949. Profesor Robert G. McMahon, yang merupakan guru besar ilmu sejarah dari Ohio State University, menceritakan bagaimana peran Amerika Serikat dalam sejarah kemerdekaan Indonesia hingga akhirnya diakui Belanda. Profesor McMahon mengakui bahwa kebijakan Amerika terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia melewati rangkaian tahapan yang berbeda. Pada awalnya, Amerika berusaha tetap netral dan tidak ingin meninggalkan Belanda, sekutu penting Eropa. Di pihak lain, Amerika juga menyadari pentingnya menunjukkan simpati kepada negara-negara yang baru muncul di Asia dan bagian-bagian lain dunia, utamanya kawasan selatan dunia termasuk Indonesia. Amerika gagal mengakui kemerdekaan Indonesia. Meskipun para pemimpin Indonesia seperti Soekarno telah memohon pengakuan Amerika, karena Amerika mempertahankan posisi netralitas itu dan cenderung condong ke Belanda, kata Profesor McMahon. Memang Amerika menjadi salah satu anggota dari apa yang disebut Good Office Committee of the United Nations atau Komisi Tiga Negara PBB pada tahun 1947. Tetapi komisi itu tidak memiliki kekuasaan dan hanya bisa memberikan rekomendasi. Imbuhnya, Amerika Serikat baru terlibat lebih serius ketika Belanda melancarkan agresi militer II yang dimulai pada Desember 1948, yang dalam prosesnya melanggar kesepakatan yang dirundingkan dengan Komisi Tiga Negara PBB. Profesor M. Mahon mengatakan, AS kemudian memainkan peran penting dalam tahap akhir perjuangan kemerdekaan RI. Ancaman AS ke Belanda pada awal 1949. AS memaksa Belanda sampai pada keputusan untuk memulai perundingan dengan para pemimpin Indonesia. Peran penting Amerika itu terbukti dari pembicaraan dan pertemuan yang menentukan antara Menteri Luar Negeri AS dengan Acehon dengan Menteri Luar Negeri Belanda, Dirk Sticker, pada akhir Maret 1949. Dalam pertemuan itu, Acehon menjelaskan, jika Belanda tidak bergerak dengan sangat cepat untuk memulai perundingan serius dengan kaum nasionalis Indonesia dengan tujuan memberikan kemerdekaan yang murni, maka AS harus mempertimbangkan penarikan bantuan keuangannya ke Belanda. Ada ancaman tersirat dan itu disampaikan dengan sopan dalam bahasan diplomatik. Tetapi tetap saja itu jelas merupakan ancaman tersirat. Amerika Serikat memiliki pengaruh yang sangat besar pada pemerintah Belanda karena di bawah Marshall Plan, ekonomi Belanda menjadi sangat tergantung pada bantuan ekonomi Amerika, kata Profesor Mitchman. Itu tentunya salah satu faktor kunci yang membuat Belanda memutuskan bahwa mereka tidak dapat memenangkan konflik secara militer tanpa membayar harga yang terlalu tinggi untuk kebutuhan politik luar negeri yang paling vital. Lanjutnya, selain itu, serikat-serikat pekerja dan kelompok-kelompok liberal di AS mengadakan demonstrasi dan semakin keras menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Indonesia. Mereka juga sekaligus menekan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman agar melakukan hal yang sama. Kelompok-kelompok progresif liberal dalam masyarakat sipil Amerika bersatu mendukung perjuangan Indonesia dan juga gerakan buruh Amerika. Kongres organisasi-organisasi industri tampil untuk mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia. NAACP mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia dan ada banyak suara di Kongres Amerika yang mendukung, kata Profesor McMahon. Jadi, dari Kongres dan dari aliansi buruh, kelompok-kelompok yang memperjuangkan hak-hak sipil, kelompok Afrika Amerika yang termasuk di antara mereka yang menyuarakan dukungan terkuat bagi rakyat Indonesia, katanya.
Keberhasilan militer Indonesia memadamkan aksi para komunis Indonesia di Madiun pada September 1948 diyakinkan Amerika akan Indonesia yang anti-komunis. Ditambah dengan suara keras dukungan rakyat Amerika Serikat yang berhasil mengubah kebijakan Amerika yang secara tradisional cenderung mendukung Eropa. Jadi, para pemimpin Indonesia mengirim semua sinyal ke Amerika dan Barat bahwa mereka moderat dan bisa diajak kerja sama. Dan itu merupakan keberhasilan para diplomat Indonesia, termasuk Sultan Syahrir, Amir Saifuddin, dan Muhammad Hatta. Katanya lagi, pada akhirnya tercatat dalam sejarah konferensi meja bundar yang digelar di Den Haag, Belanda pada 27 Desember 1949, pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia.